kucing. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pripun kabare sahabat sedulur dimanapun anda berada, mudah-mudahan para sehat selamat lalu dalam lindungan Gusti Allah. Dalam kesempatan kali ini saya berada di kali ini yang sering sekali orang terjebur. Entah ada kaitannya dengan gaib, saya masih belum tahu. Bahkan korbannya sampai anak saya sendiri waktu jam 7 menjelang Isya. Dan saya tanya sedetail-detailnya kepada istri saya waktu lewat ke sini. Katanya istri saya itu nggak sadarkan diri, tak terasa lagi megangin anaknya waktu nyebrang ke sini. Tiba-tiba anak saya sudah jatuh ke sini dan nyemplung di kali sampai jauh dari jembatan ini. Jembatannya sentrum. Ini dari jembatan sini. Memang sering kali terjadi di sini tuh dari dulu. Entah ada kaitannya enggak dari alam gaib. Saya akan mencoba menetralisir di sini agar tidak lagi terjadi jatuh korban, karena sering sekali terkadang siang juga ada yang tercebur. Anak kecil katanya pengakuannya juga tanpa disadari tiba-tiba udah kejebur. Memang dari dulu, karena memang saya tinggalnya di sini, jadi sangat sering sekali. Entah ada kaitannya dengan gaib atau tidak, saya masih belum tahu. Yang jelas sering sekali di sini terjadi anak kecil terjebur di kali. Ini kalinya. Saya akan mencoba netralisir agar mereka tidak terganggu lagi. Tapi yang jelas terkadang biasanya makhluk jin yang daerah sininya tidak mengganggu, tetapi biasanya tamu ataupun tamu yang kesini kemudian mereka jahil. Jadi tamu jin-jin dari sana, kebetulan di sana juga jalan raya, jalan bebas, dan di sini juga pabrik kosong yang sudah lama bertahun-tahun kosong. Entah dari mana mereka yang selalu jahil atau mengganggu di sini. Mudah-mudahan atas pertolongan dan izin Allah saya akan bisa menetralisir di kali atau jembatan ini nih, yang biasa selalu memakan korban anak kecil, kasihan. Jadi memang gak terlalu, tapi kadang setahun itu kadang 2 kali. Alhamdulillahnya itu ada orang, jadi terselamatkan anak kecil itu. Nah, kalau lagi nggak ada orang kan repot. Itu posisinya anak saya yang bikin kesel, itu posisinya anak saya udah masuk ke dalam, udah dibawa arus. Alhamdulillahnya ketemu. Jadi di situ yang membuat saya nafsu, para setan-setan belek harus dihajar di sini, karena mereka nanti takutnya mengganggu lagi. Mending kalau lagi ada orang. Kalau cuacanya malam nggak ada orang, repotnya di situ. Anak kecil nyebrang di sini terus kecebur, karena pengakuan dari istri saya juga tanpa disadari, dan dia seperti kena sirup atau dia seperti kena sirup pokoknya. Jadi seketika itu dia tak sadarkan diri, tahu-tahu anaknya sudah ada di kali di sini. Dia akan mencoba netralisir. Tadi dulu wudhu dulu. Enak wudhunya, deket, tinggal nyebur. Jadi memang makhluk jin itu tidak di mana-mana dan di mana-mana. Makanya kita sebelum kemana jangan lupa berdoa agar selalu dilindungi oleh Gusti Allah. Sebelum kita berangkat kemana kita harus berdoa. Kan banyak cerita-cerita setan budak, setan Buddha, padahal kadang kitanya sendiri yang lupa atau mereka yang menunggu kesempatan ketika manusianya itu lupa akan berdoa. Terus ngecaprak bae, siap kejar. Kita main santai pelan-pelan saja. Terkadang saya juga menetralisir tempat-tempat yang sifatnya memakan korban itu. Terkadang saya tidak mengambil video.
Yang ini kali ini karena di daerah saya ini, ya hajar. Sepertinya di sini siluman ular, kebanyakan yang dari sana siluman ular. Kalau saya tidak melihat secara langsung tapi merasakan dari batin gitu. Ingat kembali, saya bukan orang sakti, bukan orang hebat, bukan praktisi, bukan supranatural ataupun spiritual. Ini sambil berdoa yang dalam hati. Kalau bahasa kerennya meruqyah wilayah sini. Oke, karena teman saya tadi ketakutan melihat percikan api, mungkin karena akibat daripada benturan energi ataupun sebuah doa-doa atau energi gaib yang tadi saya baca. Jadi teman saya ketakutan, jadi sini saya saja yang pegang HP sendirian, teman saya pada nunggu di sana, dekat sih nggak jauh. Jadi sekali lagi pengakuan daripada istri saya itu seperti terhipnotis ataupun seperti tersirap. Istri saya nggak sadarkan diri lagi nyebrang ke sini, tiba-tiba anak saya udah lepas dari pegangannya dan sadar-sadar ketika anak saya sudah dikali, dan berteriak juga seperti katanya nggak ada suaranya, susah untuk berteriak. Jadi seolah-olah kayak memang terkendali oleh bangsa jin. Jadi kebenarannya wallahu alam bishawab. Tapi ya tadi pas saya netralisir memang ada percikan-percikan api, berarti memang di sini memang mereka itu terkadang mengganggu. Dan alhamdulillah atas pertolongan dan kuasa Allah, karena segalanya Allah yang menentukan, manusia lemah ya seperti saya ini. Ini karena saya memakai HP saya yang jadul. Tadi memakai HP teman HP saya yang bagus. Kalau ini sekarang saya tidak memakai HP sendiri, jadi begini gelap. Sekali lagi, dimanapun tempatnya pasti bangsa jin itu pasti ada. Jadi
tapi kebanyakan jin-jin yang nakal ataupun yang sering mengganggu itu jauh dari lingkungan manusia, maksudnya begitu. Jadi sekali lagi kita jangan lupa berdoa kalau kita mau bepergian kemana, karena terkadang kita karena kesalahan kita sendiri atau karena memang gangguan dari bangsa jin. Di tempat-tempat yang angker itu terkenal setan budak ataupun setan buta ataupun setan tuli ataupun setan bisu lah dan lain sebagainya. Itu sangat sering sekali, seperti tidak pernah sepi dari cerita-cerita misteri. Di tempat angker itu terkenal setan budak, setan tuli, setannya pokoknya jenisnya lah. Pasti selalu makan korban kalau di tempat-tempat jalan yang angker. Padahal mungkin kalau kitanya selalu berdoa dan berzikir dalam hati, mungkin mereka tidak mungkin kuat mengganggu kita ataupun mencelakai kita. Jadi kayak kembali lagi, saya bukan orang bisa, orang pintar, bukan praktisi, bukan supranatural ataupun spiritual. Saya orang awam dan bodoh. Dan terkadang saya sering juga sambil kalau lewat di jalan-jalan yang angker itu, sambil saya sedikitnya menetralisir agar tidak lagi terjadi kecelakaan dari bangsa-bangsa makhluk yang bernama jin, kalau memang ia benar. Kadang saya tidak mengambil videonya karena tidak perlu, dan kali ini saya juga tidak melakukan mediumisasi karena kayak yang saya khawatirkan dan saya takuti itu ini kalau kita melakukan mediumisasi, takutnya energi-energi yang negatifnya itu masih bersarang di tubuh seorang yang saya masukin jin. Dan itu juga saya lakukan kalau benar-benar saya penting mencari info. Kalau dalam kondisi saat ini saya bakar aja lah, bahasa kerennya bakar jinnya. nggak tahu lah, pokoknya macam seperti itu. Kurang lebihnya mohon maaf. Semoga sahabat dan saya semua selalu dalam lindungan Allah dari gangguan makhluk yang bernama jin. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.